Shalom teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Apa itu? Ya, tentang uang. Kalau ngomong tentang uang pasti tidak ada habis-habisnya ya. Nah, teman-teman juga pasti setuju dengan kalimat berikut ini. Uang adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan uang. So nggak heran kalau manusia berupaya keras untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Nah, bukankah pemandangan ini sangat tidak asing bagi kita? Bahkan kita sendiri juga mengalaminya. Mulai dari pagi kita bangun tidur, kita berangkat kerja, seharian kita bekerja, sorenya kita pulang, istirahat, tidur, dan besok pagi kita bangun lagi, kita berangkat kerja lagi, kita bekerja seharian, pulang, tidur, dan berulang-ulang seperti itu setiap hari. Demi apa? Demi uang. Bukankah ini sesuatu hal yang baik? Kita ada pekerjaan, kita bisa dapatkan uang, kita bisa miliki uang. Iya, benar, itu baik, tidak ada salahnya. Namun timbul pertanyaan, bagaimana sih kita memandang uang itu? Dan gimana kita perlakukan uang itu? Apakah kita mengelolanya atau jangan-jangan uang yang mengatur kita? Apakah kita yang menguasai uang atau uang yang menguasai kita? So teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana pandangan Alkitab tentang uang dan apa yang harus orang Kristen lakukan terhadap uang. Nah, kalau kita tahu pandangan Alkitab tentang uang dan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita perbuat dengan uang yang Tuhan berikan pada kita, pasti kita akan melakukan hal yang tepat di dalam hidup kita. Sebelum kita lihat gimana pandangan Alkitab tentang uang, alangkah baiknya kalau kita lihat dulu ya, gimana dunia memandang uang atau konsep umum, maksud saya konsep secara umum terhadap uang. Nah, ada banyak pandangan umum terhadap uang, namun di sini kita dapat simpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, uang sebagai penentu identitas diri, uang sebagai sumber kekuasaan, sumber kebahagiaan, dan ketiga, uang sebagai sumber kekuasaan. Nah, ada orang yang menjadikan uang sebagai penentu identitas diri. Ada uang, ada identitas diri. Ada uang, ada harga diri. Ada uang, ada penerimaan diri. So nggak heran kalau orang yang gak ada uang itu akan dianggap remeh, tidak akan dihargai, enggak diterima. Bahkan orang akan memandang sebelah mata terhadap orang yang tidak ada uangnya. Wow, ngeri ya. Dunia ini melihat uang sebegitu penting. So nggak heran dunia memaksa dan mendorong kita untuk berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Karena bagi mereka uang penentu identitas diri. Yang kedua, uang dipandang sebagai sumber kebahagiaan. Nah, orang yang memiliki pandangan ini akan menempatkan nilai yang besar untuk mendapatkan uang. Karena baginya semakin banyak uangnya, dia akan semakin bahagia. Nah, orang seperti ini juga akan menggunakan uang untuk membeli perhatian atau mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Akibatnya, uang mengisi ruang utama di dalam pikiran orang tersebut. Yang ketiga, uang sebagai sumber kekuasaan. Nah, pandangan ini menempatkan uang sebagai sumber kenyamanan, sumber kesenangan dan kepuasannya. Pandangan ini juga menganggap uang adalah alat pelindung diri dari rasa sakit. Jadi orang tersebut akan menggunakan uang untuk melindungi dirinya, membentengi dirinya dari rasa sakit. Sehingga dia akan menggunakan uang untuk menguasai orang dan menguasai diri sendiri. So kita bisa simpulkan, uang adalah sesuatu yang terus menarik perhatian manusia. Uang adalah alat berharga dalam kehidupan manusia dan uang memiliki kekuasaan supaya manusia bisa mencapai hidupnya, mencapai kebahagiaan. Teman-teman, konsep seseorang mengenai uang akan mempengaruhi sikapnya dalam memperlakukan uang. Ada 5 tipe perlakuan seseorang terhadap uang. Yang pertama adalah penabung. Nah, orang yang sifatnya penabung ini, ketika dia mendapatkan uang, dia akan cenderung uang tersebut disimpan. Disimpan saja. Yang kedua, spender, pemboros. Nah, tipe ini terbalik dengan yang pertama, tipe saver.
Dia akan habiskan uang demi kesenangannya. Karena bagi dia ketika dia membelanjakan uangnya itu dia mendapatkan kebahagiaan. Dan ketiga adalah pengambil resiko. Nah, tipe ini memikirkan masa depan. Jadi dia mau ambil resiko di depan demi mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi ceritanya mungkin dia lebih mengambil kesempatan untuk berbisnis ataupun investasi, dia akan berani mengambil resiko. Sedangkan yang keempat adalah pencari keamanan. Tipe ini terbalik dari pengambil resiko. Kalau pengambil resiko itu berani mengambil resiko demi mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, tipe yang ini terbalik. Dia akan mencari rasa aman. Nggak dapat untung yang banyak juga nggak apa-apa. Yang penting aman. Dan yang terakhir adalah penerbang, flyer. Nah, tipe ini dia nggak khawatir soal tentang uang. Dia nggak terbuai dengan uang. Dia puas dengan hidup yang sudah dia jalani. Bagi dia relasi lebih penting daripada uang. Nah, teman-teman, apakah tipe-tipe orang ini baik atau buruk? Ya, masing-masing ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tapi jika kita perhatikan, semua tipe ini fokus utama mereka adalah diri sendiri. Apa yang enak buat aku, apa yang penting buat aku, dan yang penting aku happy. That's it. Itu saja. Sebatas itu saja, teman-teman. Tapi kita berbeda ya. Kita sebagai orang Kristen, kita bukan hanya mau tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang boleh, mana yang enggak. Tidak. Tapi kita mau lebih jauh lagi tahu apa yang Tuhan mau. So, mari kita lihat apa sih yang Alkitab katakan tentang uang. What does the Bible, the Holy Bible say about money? Nah, ada beberapa, ada bagian dalam Alkitab, ya, banyak ayat dan banyak bagian yang membahas tentang keuangan. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga banyak membahas tentang keuangan. Dari 38 perumpamaan, ada 16 perumpamaan Tuhan Yesus yang membahas tentang yang berhubungan dengan uang. Nah, beberapa konsep Alkitab tentang uang dapat kita lihat. Yang pertama dikatakan uang itu memiliki dua sifat. Yang pertama berbahaya dan kedua memberkati. Nah, apa sih yang membedakan kedua hal ini? Kita lihat. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam satu bagian ayat Alkitab, yaitu 1 Timotius 6 ayat 10, di sana dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan yang kedua, Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi teman-teman, di sini sangat jelas dikatakan bahwa karena memburu uang, seorang itu bisa meninggalkan imannya. Dan Tuhan memperingatkan pada kita, jangan kamu menjadi hamba uang. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan yang kedua, sifat yang kedua adalah uang itu bisa menjadi berkat. Ya, kita lihat di Amsal 3 ayat 9, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan yang ayat yang sangat terkenal dan yang sangat familiar dengan kita di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi uang juga bisa menjadi berkat. Dengan uang kita bisa memuliakan Tuhan dan dengan uang kita bisa membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang kedua, uang. Ya, lihat, uang bukanlah penentu identitas diri. Pandangan dunia menggunakan uang sebagai penentu identitas diri, tetapi Alkitab mengatakan bahwa identitas diri orang percaya bukan dari uang, tetapi dari penciptanya sendiri. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman, ini sangat penting mengingatkan kita bahwa identitas diri kita bukanlah pada hal-hal yang ada di dunia atau yang berasal dari dunia ini. Tetapi identitas kita itu pada pencipta kita. Bahwa manusia adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan manusia dikatakan sebagai ciptaan yang tertinggi, karya yang terindah dari Tuhan. Jadi bukan uang yang menentukan siapa diri kita, tetapi Tuhanlah menjadi penentu hidup kita. Dan yang ketiga, uang adalah media atau alat yang Tuhan pakai untuk
membentuk umatnya, menguji umatnya apakah menggunakan uang memuliakan Tuhan sehingga menjadi kesaksian bagi dunia. Teman-teman, kita lihat pandangan dunia dengan pandangan Alkitab itu sangat bertentangan. Tetapi apakah Alkitab menentang orang Kristen untuk memiliki uang banyak? Tentu tidak. Hanya saja konsep orang Kristen terhadap uang harus benar dan sesuai dengan Alkitab. Karena itu sikap yang dimiliki juga harus benar. Nah, satu sikap yang harus ada pada orang Kristen terhadap uang adalah sebagai penata layanan. Ada dua alasan yang mendasari sikap seorang Kristen sebagai penata layanan uang. Yang pertama, Alkitab mengatakan Tuhan adalah sumber. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Kita tahu Tuhan adalah pencipta dunia ini. Tuhan adalah pemilik dunia ini. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tercatat di dalam Mazmur 24 ayat 1. Jadi jikalau Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatu, maka uang juga adalah milik Allah itu. Oleh karena itu orang Kristen harus menyerahkan semuanya, dirinya dan semua yang dimilikinya termasuk uangnya kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, Alkitab mengatakan uang adalah titipan dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 18a mengatakan Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Nah, jikalau kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan adalah pemilik uang itu dan uang adalah titipan dari Tuhan, maka seharusnya itulah menjadi dasar bagi seseorang, bagi orang Kristen menjadi penata layan uang yang baik. Nah, pertanyaan timbul, setelah mengetahui bahwa Tuhan menginginkan orang Kristen, setiap kita menjadi penata layan yang baik. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai penata layan yang baik? Nah, ada dua hal yang perlu dilakukan oleh orang Kristen sebagai seorang penata layan uang yang baik. Yang pertama adalah memberi. Tuhan menginginkan manusia, setiap kita orang percaya khususnya ketika kita menerima uang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus memberi. Kita bisa memberi kepada gereja, perpuluhan. Teman-teman, pernahkah kita memikirkan apa sih perpuluhan itu? Nah, perpuluhan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa segala apa yang kita miliki, semua yang kita peroleh itu berasal dari Tuhan. Perpuluhan juga mengingatkan pada kita bahwa Tuhan telah memberkati hidup kita. Karena itu sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita memberikan bagian Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Perpuluhan. Dan juga kita bisa memberi di dalam persembahan yang lain seperti persembahan setiap hari Minggu, ataupun persembahan yang di luar dari perpuluhan. Dan yang hal kedua, kita bisa memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam Alkitab, baik di PL maupun di PB, Tuhan sangat menekankan hal ini. Di PL, Tuhan mengingatkan pada bangsa Israel untuk terus berbagi dan terus memelihara hak anak yatim, hak orang janda dan juga orang asing. Di dalam PB kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat dan belajar dari tindakan jemaat mula-mula. Mereka rela mengorbankan, menjual segala harta milik mereka dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, melalui uang yang diberikan, orang Kristen bisa menolong orang miskin, bisa mendukung pelayanan di gereja setempat, dan menolong pekerjaan misi dan penginjilan di dunia. Dan yang kedua, sebagai penata layan yang baik, kita harus mengelola uang yang diterima dari Tuhan. Nah, orang Kristen bisa melakukan dua hal dalam mengelola uang, yaitu pertama menabung, yang kedua menginvestasikan uangnya. Orang Kristen menabung karena menyiapkan masa depan. Seperti Amsal katakan di dalam Amsal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang yang menabung adalah orang yang bijak. Oleh karena itu, kita perlu menabung. Menabung juga disiplin bagi kita untuk mengembangkan sikap mengendalikan diri, bukan kita dikendalikan oleh uang kita. Jadi jika diberikan urutan, maka orang Kristen yang pertama-tama harus dilakukan adalah memberi persembahan, memberikan uangnya terlebih dahulu untuk pekerjaan Tuhan, ataupun membantu orang-orang yang membutuhkan dan kemudian menyimpannya. Nah, selain menyimpan, menabung, orang Kristen juga perlu menginvestasikan uang yang Tuhan percaya kepadanya. Kita bisa melihat pengajaran Tuhan Yesus di dalam perumpamaan mengenai talenta yang diberikan Tuhan kepada hambanya.
Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengizinkan murid-muridnya untuk melakukan investasi agar talenta yang dipercayakannya itu, yang diberikannya itu akan bertambah banyak. Nah, namun tentu kita harus berhati-hati ketika kita melakukan investasi. Prinsip utama, kembali kepada prinsip utama adalah memuliakan Tuhan. Jadi investasi yang memuliakan Tuhan adalah mendapatkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa depan dan mengembangkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bukan tujuannya untuk memperkaya diri, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman, kita sudah melihat pandangan Alkitab tentang uang dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan uang. Kita adalah penata layanan, kita hanya hamba, kita pengelolanya, bukan pemiliknya. Tuhanlah pemilik dari segala sesuatu yang kita miliki, termasuk uang itu. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menguasai sendiri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola. Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati, tapi ingat, akan ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan nantinya. Uang tidak bisa membeli keselamatan, uang tidak bisa membeli kekekalan, hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja yang bisa membawa kita pada hidup yang kekal. Karena itu di awal kita mengatakan uang bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Setelah kita mendengarkan segala penjelasan tadi, kita akan mengubah pandangan kita. Bukan uang, tetapi Tuhan sangat penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Pada akhirnya orang Kristen tidak akan berkata, apa yang aku lakukan dengan uang yang aku miliki? Tetapi dia akan selalu bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan dengan uang yang telah Tuhan percayakan kepadaku? Mari teman-teman, muliakan Tuhan melalui uang, muliakan Tuhan melalui hidupmu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan pada Dia, karena Tuhanlah pemilik segalanya, termasuk pemilik hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami, terutama untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah pemilik segala sesuatu, Engkau pemilik hidup kami, dan juga Engkau pemilik dari uang yang Tuhan percayakan pada kami. Kami ini hanyalah penata layanan, kami bukan pemiliknya. Tuhan, tolong kami ketika Tuhan percayakan berkat uang yang Tuhan berikan pada kami, beri hikmat pada kami supaya kami bisa mengelolanya sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Ajari kami untuk terus bertanya kepadamu Tuhan sebelum kami memakai untuk kehidupan kami sendiri. Biarlah uang yang Tuhan percayakan kepada kami bisa kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.